Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jainan Lohi. Ini adalah video pertama saya dalam tugas manajemen sumber daya manusia. Tugas yang membuat video dan menjelaskan apa yang ada di dalam buku. Dan topik saya adalah manajemen dan penilaian kinerja. Ya, langsung saja kita masuk dalam manajemen kinerja. Proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses keorganisasian ada pada tempatnya untuk memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan organisasi. Prosesnya itu dinamis, konstan, dan berkelanjutan. Kita lanjut dalam penilaian kinerja, sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi. Kedua, perencanaan SDM. Ketiga, perekrutan dan seleksi. 4, pelatihan dan pengembangan. 5, perencanaan dan pengembangan karir. 6, program kompensasi. 7, hubungan ke karyawan internal. Dan terakhir, penilaian potensi karyawan. Faktor lingkungan penilaian kinerja itu dibagi dua. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Proses penilaian kinerja dibagi dalam identifikasi tujuan spesifik, analisis pekerjaan, penilaian kinerja, diskusi penilaian bersama karyawan. Dalam kriteria kinerja itu berlaku dalam sifat karyawan itu, perilaku sehari-hari, hasil kerja dalam pekerjaannya, pencapaian tujuannya, dan potensi perbaikan. Siapa sih orang yang bertanggung jawab dalam penilaian kinerja? Ada beberapa yang bertanggung jawab dalam penilaian kinerja, yaitu pertama atasan langsung atau top manager. Yang kedua ada bawahan. Bawahan bisa menilai juga dalam penilaian kinerja. Rekan kerja sesama, kelompok kerja, dan Anda sendiri atau karyawan itu sendiri yang bertanggung jawab dalam penilaian kinerja. Kita masuk metode penilaian kinerja. Metodenya pertama, skala penilaian. Jadi di dalam kinerja itu sendiri ada skala penilaian yang dapat menilai kinerja Anda. Yang kedua, insiden kritis. Yang ketiga, SI, standar kerja, peringkat dipaksakan, skala penilaian berjangka. Masalah-masalah terkait penilaian kinerja. Ketidaknyamanan penilaian kinerja, ketiadaan objek, sikap lunak atau sikap keras, central tendency error, bias perilaku terakhir, bias pribadi, manipulasi evaluasi, dan kecemasan karyawan. Karakteristik penilaian kinerja. Kriteria terkait pekerjaan, harapan kinerja, standarisasi, penilaian yang terlatih, komunikasi terbuka yang berkelanjutan, melaksanakan tinjauan kinerja, due process. Dan implikasi hukum penilaian kinerja. Tidak ada sistem penilaian yang kebal secara hukum. Sistem yang memiliki karakteristik tentu lebih bisa dipertahankan secara hukum. Sistem yang memiliki karakteristik tentu lebih bisa dipertahankan secara hukum. Yang terakhir, wawancara penilaian disusun dalam cara yang memungkinkan baik karyawan atasan maupun karyawan bawahan memandangnya sebagai suatu sesi pemecahan masalah, bukan pencarian kesalahan. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang topik manajemen dan penilaian kinerja. Semoga apa yang disampaikan
dapat diterima dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Itu saja dan terima kasih.